pernah dipakai ngelap keringetnya Nabi Muhammad, nggak bisa disentuh sama api. Dalam ceritanya Sayyidina Abbas alaihi ridwanullah, paman Nabi Muhammad Sayyidina Abbas berhutang orang Yahudi. Waktu ditagih hutangnya, Sayyidina Abbas lagi masak, lagi bikin roti. Dia bilang, iya dah, tungguin ya roti saya mateng, saya bayar hutangnya. Habis rotinya mateng, sambil nunggu rotinya mateng berdakwah. Karena orang Islam, orang yang punya cinta sama Allah, punya cinta sama Nabi Muhammad, selalu pakai kesempatan buat berdakwah. Dia bilang, hala taslim taslam, kamu kenapa nggak masuk Islam aja, kamu bakalan selamat. Dia bilang, apaan? Males saya masuk Islam, orang Islam ceritanya neraka mulu. Kata si Yahudi. Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas bilang, oh orang Islam tuh biar kata ceritanya neraka mulu, tapi nggak mempan sama api. Sama api neraka orang Islam nggak mempan. Gimana ceritanya? Dia bilang, oh nanti saya kasih perumpamaan. Sayyidina Abbas masuk bawa kain. Ada satu kain putih, ada kain hitam, ada kain merah. Habis rotinya matang, Sayyidina Abbas bilang, ya sini saya kasih lihat. Dia bilang, ini kain warna putih kan? Ibarat orang Islam ya ini ya. Ini kain warna merah, ibarat kamu udah orang Yahudi. Ini kain warna hitam, ibarat orang Nasrani. Iya kita masukin bareng-bareng ke api. Rotinya udah diangkat, masukin kain itu ke dalam api yang lagi berkobar-kobar. Tutup. Ini kira-kira gimana nih kabar kain kita nih? Oh udah kebakar, pasti. Coba kita lihat. Dibuka, diambil kain hitam gosong banget. Oh nih, siapa tadi tuh? Diambil kain yang merah nih kamu nih. No, gosong. Diambil kain yang putih, enggak ada bekas hitam sama sekali. Abunya tuh enggak ada. Putih bersih seperti waktu dimasukkan ke dalam api. Gimana? Orang Islam nih kayak gini nih, nggak mempan dibakar api. Wah, masuk Islam aja. Saya pikir-pikirin dulu deh. Utangnya aja dulu dibayar. Dibayar utangnya. Cerita ini tersebar di Madinah sampai membuat beberapa orang Madinah penasaran. Nanya sama Sayyidina Abbas, kain apa yang dibakar nggak kebakar? Apa kata Sayyidina Abbas? Dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama ariqa jasadu. Itu kain pernah dipakai ngelap keringat Nabi Muhammad. Kain pernah dipakai ngelap keringat Nabi Muhammad. Kain nggak ada dosa, nggak ada pahala, tapi pernah dipakai ngelap keringat Nabi Muhammad. Apinya malu buat ngebakar sesuatu yang ada baunya Nabi Muhammad di sana. Bu, Dek, Kak, yuk. Kalau di hatimu ada cinta kepada Nabi Muhammad, wallahi api neraka gak akan pernah mampu untuk membakarmu jika cintamu sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad. Kain pernah dipakai buat ngelap keringatnya Nabi. Apakah menurutmu keringat sama iman masih tinggian keringat? Tinggian iman. Apakah menurutmu keringat dengan hati yang tersimpan cinta di dalamnya masih tinggian keringat? Tinggian hati. Keringat itu Allah nggak lihat. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum. Allah nggak lihat fisik kalian yang mana yang lagi keringetan, Allah nggak lihat. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah lihat hati kalian. Adakah cinta kepada Nabi Muhammad di dalamnya? Kita sama-sama tanya sama hati kita. Adakah cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hati kita? Ada enggak cinta kepada Nabi Muhammad menggelora dalam hati kita? Ada enggak yang kalau tiap disebut tentang Nabi Muhammad, ya Allah kangen, ya Allah kangen? Ada enggak rasa cinta yang membuat kita senang sebut-sebut nama Nabi Muhammad?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antaramu yang kalau ditanya apa cita-citamu, kamu akan menjawab ketemu sama Nabi Muhammad? Siapa di antaramu yang kalau ditanya apa kepengenannya, dia akan bilang kepengen saya ketemu sama Nabi Muhammad. Kepengen saya ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau memang benar itu ada dalam hatimu, saya berikan kabar gembira. Jasadmu tak termakan api. Sebab Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab manusia paling dicinta Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Fallahmul ladzi yamussu jildi lan yusibuhun nar, katanya Nabi Muhammad. Maka darah daging yang bersatu dengan darahku tidak akan pernah tersentuh api neraka, kata beliau. Ketika ada seseorang yang dirapikan safnya sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di waktu di salah satu peperangan Khaybar kalau nggak salah, Nabi rapikan saf. Ada seorang perutnya maju, dipukul sama Nabi Muhammad. Munduran dikit pak. Dia bilang, auja'tani ya Rasulullah, kamu bikin saya sakit wahai Rasul. Aduh, maaf ya Pak, Bapak maafin saya. Kan katanya dibalas Rasul, engkau mukul saya. Oh kalau gitu Bapak pukul saya deh. Sama Nabi dibalikin tongkatnya Nabi kepada dia. Si Bapak itu bilang, jadi kau mau saya pukul Rasul? Tentu, kata Nabi Muhammad, daripada hisab di akhirat mending hisab di dunia. Nah dah pukul saya. Tapi kan saya lagi nggak pakai baju atas Rasul. Kalau mau sama ya sama, Rasul buka juga bajumu. Sama Nabi dibuka baju atasnya Nabi Muhammad, tentu aurat dari pusar ke bawah nggak pernah dibuka sama Nabi. Begitu dibuka baju atasnya Nabi, dipegang tongkat, dilempar tongkatnya, dipeluk Nabi Muhammad. Dia bilang, maaf Rasul, saya caranya salah. Maafkan saya caranya nggak santun. Tapi Rasul dah kepengen dari dulu, pengen berpelukan denganmu, kumpul kulit sama kulit denganmu ya Rasulullah, maafkan aku. Nabi bilang apa? Maka kulit yang bersentuhan dengan kulitku tidak akan pernah tersentuh api neraka. Padahal kulit Allah nggak lihat. Gimana hati? Kalau dalam hatimu ada cinta kepada Nabi Muhammad, Allah nggak tega kepadamu. Allah nggak tega kepadamu. Apalagi jika kamu adalah seseorang yang setiap kali rindu kepada Nabi Muhammad, kamu ucap salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kemudian berlinangan air matamu karena rindu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, rindumu sudah diawali sama Nabi Muhammad. Jangan pernah bilang ngapain cinta sama Nabi, Nabinya juga gak bakalan cinta sama kita. Kamu keliru. Ngapain kangen sama Nabi, Nabinya juga gak pernah kangen sama saya. Kamu keliru. Ngapain mengenali Nabi Muhammad, mau kenal sama Nabi Muhammad, mau deket sama Nabi Muhammad, Nabi juga gak bakalan kenal saya. Siapa bilang? Teman-teman saudariku sekalian, seberapa Nabi Muhammad kepadamu tergantung dari seberapa kamu kepada Nabi Muhammad. Karena bahkan linangan air mata rindumu kepada Nabi Muhammad sudah didahului oleh Nabi Muhammad di masa hidup. Nabi itu kalau kangen sama umatnya, deras air matanya. Sampai pernah wa syauqah ala ahbabi, kata Nabi gitu. Duh kangennya saya sama pecinta saya, kangennya saya sama kekasih hati saya. Sahabat bilang, alasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah para pecintamu wahai Rasul? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa ahbabuk ya Rasulullah? Siapa menurut kalian? Malaikat ya Rasul.
Haula'il muqarrabun, kata Nabi Muhammad. Mereka adalah hamba-hamba yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Haula'il mursalun, pasti para nabi ya Rasul. Mereka adalah hamba-hamba utusan Allah, kata Nabi Muhammad, bukan ahbabi, bukan kekasih-kekasih hati saya. Terus siapa Rasul? Haula ummati. Dengerin nih. Mereka adalah nih kekasihnya Nabi Muhammad nih. Nih yang dikangenin sama Nabi Muhammad nih. Dengerin kriterianya nih. Kita masuk apa enggak nih? Kata Nabi Muhammad, haula ummati. Mereka umat saya, beriman sama saya. Kita beriman enggak sama Nabi Muhammad? Beriman. Masuk kita nih kriteria pertama. Kalau ditanya nabimu siapa? Nabi saya namanya Nabi Muhammad. Ummati, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk kriteria yang pertama. Haula ummati. Yang kedua, ja'u min ba'dikum. Mereka adalah umat saya, datang sesudah kalian, datang sesudah masanya sahabat. Kita masuk apa nggak masuk? Masuk, kita datang sesudah lewat dari masanya sahabat. Lam ra'auni, kata Nabi Muhammad, matanya tidak pernah melihat aku. Masuk apa enggak kita? Masuk. Adakah di antaramu yang dengan mata telanjang memandang wajah Nabi Muhammad? Walaupun sekepengen apapun, mata ini enggak pernah lihat Nabi Muhammad. Walaupun sepengen apapun, mata saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad. Bukan begitu? Bagaimana denganmu? Pernah lihat Nabi Muhammad? Dengan matamu ini pernah? Nggak pernah kita. Kata Nabi Muhammad, haula, kekasih hati saya, para pecinta-pecinta saya, umat saya, ya Rasulullah, kami masuk. Ja'u min ba'dikum, datang sesudah para sahabat, ya Rasulullah, kami masuk. Lam ra'auni, tidak pernah melihat aku, kami masuk ya Rasulullah. Walakin yasiltumuhum, akan tetapi mengalir air mata rindu dari mata mereka setiap kali mengingat aku. Jika kriteria yang keempat kamu ada, maka kamu adalah para pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jika kriteria yang keempat kamu masuk, maka kamu adalah kelompok orang-orang yang mengalir air mata rindumu, rindu Nabi Muhammad kepadamu. Umat Nabi Muhammad datang sesudah para sahabat, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, akan tetapi mengalir air mata setiap kali rindu kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku akan menanti mereka di depan telagaku. Aku akan menanti mereka di depan telagaku. Gak ada waktu buat mendekat kalau nggak sekarang di dunia. Mumpung masih dikasih kesempatannya. Begitu Allah lihat dalam hatimu ada cinta kepada Nabi Muhammad, selamat hidup kita di dunia, selamat hidup kita di akhirat. Bawa cinta kita kepada Nabi Muhammad.